Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Videonya harap di-on-kan Bu ya, Ibu dan Bapak. Baiklah Bapak Ibu, Bapak narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak narasumber yang kami hormati. Materi hari ini RPJMD dan RKPD dalam penyusunan APBD. Bapak Dr. Haji Mukhtarob, AKCA. Waktu dan kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Pertama-tama kita tentunya bersyukur kepada Allah pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan ini, hari Jumat, kita dapat sama-sama kembali berkumpul, bertemu lewat Zoom dalam agenda pelatihan. Moderator dan para peserta yang ini saya ada 2 agenda, makanya saya minta tadi buru-buru karena ada RPJMD, ada forum konsultasi publik revisi RPJMD Kabupaten Tangerang. Saya diminta untuk memaparkan juga. Ini nanti di sini ada bahan materinya ada 45 slide. Saya hanya menjelaskan secara garis besar. Judulnya adalah RPJMD dan RKPD dalam penyusunan APBD. Jadi 2 kaitan itu terkait dengan penyusunan APBD itu seperti apa. Nah, sebelum saya menjelaskan kaitannya ini, perlu saya sampaikan bahwa kita semua sebagai ASN memang harus memahami yang namanya pengelolaan keuangan. Harus memahami secara baik secara garis besar maupun secara rinci. Karena kita ada menjadi bagian di dalamnya. Apapun peranan kita, apakah kita staf, kita pejabat struktural, fungsional, pasti kalau namanya ASN, dia dibiayai baik untuk dirinya maupun untuk aktivitasnya, itu didanai dari APBD. Ya, didanai dari APBD. Nah, karenanya maka kita harus tahu bagaimana pengelolaan APBD itu. Gitu. Jadi kalau kita menjadi PNS, kita nggak paham pengelolaan APBD, nah ini nanti agak bahaya, nanti kita nggak tahu aturan dan sebagainya, nanti bisa-bisa kita melakukan penyimpangan yang sebetulnya kita nggak tahu. Nah, dalam rumusan hukum tidak boleh nggak tahu. Jadi ketika udah diundangkan, aturannya udah ada, disosialisasikan atau tidak, kita dianggap tahu. Tuh, dalam rumusan hukum seperti itu. Nah, demikian pula ini, dalam pengelolaan APBD, kita sudah mesti dianggap tahu. Makanya tiap tahun harus diupdate.
BPSDM harus menganggarkan mengenai pembinaan terkait atau pelatihan terkait dengan APBD. Karena orang pasti lupa, apalagi dia tidak menjalankan di bidang itu gitu. Dia hanya tahunya pelaksanaan sebagai PPTK, terus juga sebagai PPK yang dia memang nanti tidak menguasai secara keseluruhan. Nah, dalam pengelolaan keuangan di dalam PP 12 tahun 2019 ya, dan juga di dalam Permendagri yang terbaru, itu dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan itu rangkaiannya adalah satu, perencanaan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pelaksanaan anggaran, yang keempat pertanggungjawaban, dan yang kelima pengawasan. Itu aja di pendahuluan, di slide 2 aja ditampilinnya. Nah, itu rangkaiannya. Jadi pengelolaan keuangan itu rangkaian panjang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengawasan masuk kepada semua. Pengawasan masuk di perencanaan, pengawasan masuk pada saat penganggaran, pengawasan masuk lebih-lebih di pelaksanaan. Dalam laporan pertanggungjawaban, pengawasan pun masuk. Jadi masuk di semua tahapan. Tahapan besarnya seperti itu. Nah, perencanaan merupakan tahapan awal. Output dari perencanaan itu dokumen perencanaan. Jadi bukti bahwa kita merencanakan suatu kegiatan, maka dia nanti tertuang di dalam dokumen perencanaan. Nah, apa aja dokumen perencanaan? Kalau perencanaan itu dibuat dalam waktu yang perencanaan jangka panjang, yang kita kenal dengan nama RPJPD, ya, kalau di pusat RPJMN, itu adalah perencanaan jangka panjang. Ini ada tuh. RPJPD ini jangka waktunya 20 tahun. Ini adalah dokumen perencanaan jangka panjang. Semua daerah harus punya dan pasti punya. Jadi Provinsi Banten untuk kurun waktu 20 tahun dia merencanain apa, kemudian dia akan melakukan apa dan sebagainya. Ada di situ. 20 tahun berarti nanti dipenggal-penggal 20 tahun ini. Nah, perencanaan yang kedua, dokumen kedua, perencanaan 5 tahunan. Berarti yang 20 tahun tadi dibagi, di-skat per 5 tahun, per periode kepala daerah. Jadi RPJMN kita 2005 sampai 2030. Nah, itu pada periode-periode itu 5 tahunnya itu namanya RPJMD, rencana jangka menengah. Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tuh. Ya, jadi dokumen perencanaan yang pertama RPJPD 20 tahunan. Dokumen perencanaan yang kedua yaitu RPJMD 5 tahunan. Nah, yang RPJMD setelah itu kita juga tiap tahun nyusun. Itulah yang kita sebut RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ini kan judulnya RPJMD dan RKPD dalam penyusunan APBD. Nah, jadi tahunannya RKPD. Kalau di tingkat OPD, dia hanya punya rencana menengah sama rencana tahunan. Rencana menengah di tingkat OPD namanya Renstra, Rencana Strategis Pembangunan Daerah ya, di OPD. Nah, Renstra dibagi lagi tiap tahunnya harus bikin, namanya Renja, Rencana Kerja. Jadi padanannya itu, tingkat provinsi, tahunannya RKPD, tingkat OPD, Renja. 5 tahunannya RPJMD, tingkat provinsi, 5 tahunan di OPD, itu namanya Renstra. Itu ada dokumen perencanaan. Jadi sebelum kita masuk ke penganggaran, kita harus menuntaskan dulu dokumen perencanaan kita. Sekarang sedang disusun dokumen perencanaan 2022. Jadi yang kemarin ada forum Musrenbang, sebelumnya ada forum konsultasi publik.
itu adalah dalam rangka menyusun perencanaan 2022. Nah, selain itu ada lagi rencana tata ruang. Tata ruang itu ada di atas. Jadi sebelum kita menyusun RPJPD yang 20 tahunan, kita melihat tata ruang provinsi, peruntukannya apa aja sih? Nah, itu ada di dalam rencana tata ruang. Buat pemukiman berapa ribu hektar, buat pertanian berapa, buat industri berapa, terus buat perdagangan dan jasa dan seterusnya, itu berapa ribu hektar. Kehutanan, pertanian. Nah, itu adanya di tata ruang. Jadi provinsi udah memiliki tata ruang dan udah mengatur peruntukan ruang masing-masing wilayah. Jadi udah ada. Itu udah bisa dilihat di potensinya. Kenapa yang daerah selatan buat banyakkan pertanian? Kenapa nggak bisa dibangun industri? Karena memang tata ruangnya udah diatur seperti itu. Kenapa di sini nggak boleh dibangun pabrik misalnya? Nah, itu lihat tata ruangnya, boleh nggak? Tata ruangnya ternyata untuk perumahan. Nah, itu. Nah, kita di dalam menyusun perencanaan tadi 2020 perencanaan RPJPD sampai itu memperhatikan RT RW tata ruang. Nah, hubungannya satu persatu, RPJMD yang 5 tahunan itu disusun harus mengacu kepada RPJPD. Jadi jangka waktu 20 tahun pada setiap penggalan tahunnya, penggalan 5 tahunnya, misalnya RPJMD yang sekarang 2017-2022 itu periode RPJMD yang sekarang. Ini harus mengacu, harus melihat waktu disusun harus mengacu kepada RPJPD pada periode itu. Jadi RPJPD-nya kan dipenggal-penggal tuh 2005, 2010, 2010, 2015, 15 terus nanti ketemu di situ. Jadi pada periode tahun keempat. Jadi RPJMD kita sekarang adalah RPJMD periode keempat di RPJPD 2005-2030. Tuh. Ya, jadi runtutannya ke situ. Jadi ini di RPJMD kita itu mengacu ke sini, ke RPJPD. Nah, sekarang tahunan kita bagaimana? Yang tahunan, yang RKPD, menyusun RKPD harus mengacu kepada RPJMD. Nah, ini ya. Jadi dalam menyusun RKPD kita harus mengacu kepada RPJMD. Di sini ada RPJMD 5 tahunan, tadi ini RKPD. Jadi RKPD disusun perencanaan tahunan 2022 misalnya, kita harus melihat di RPJMD kita 2022 itu arah kebijakannya seperti apa? Mau bangun apa? 2021 lain lagi. 2020 prioritasnya beda lagi. Terus, nah ini terakhir, ini tahun terakhir 2022 kita menyusun perencanaan dalam RPJMD 2017-2022. Gitu ya runtutannya. Jadi tahunan, 5 tahunan, tahunan. Nah, ini masih berkisar di perencanaan. Nah, RKPD penyusunannya itu memerlukan waktu untuk penyusunan tahunan, memerlukan waktu hampir 1 tahun. Kita nyusun RKPD 2022 itu mulai ngumpulin bahan itu pada bulan Juli 2020. Juli 2020 untuk nyusun RKPD 2022. Kumpulin bahan, kemudian dibahas, kita minta masukan dari narasumber, dianalisis, diteliti, dalam rangka menghasilkan rancangan awal RKPD. Jadi kita buat rancangan awalnya nih, 2022 kita mau ngapain, berdasarkan data-data bahan analisis dan evaluasi atas yang sudah dilakukan. Nah, kemudian juga kita mengakomodir masukan, saran, pendapat baik dari Dewan maupun dari para pemangku kepentingan, stakeholder. Itulah yang kita biasanya dilakukan lewat 1. Konsultasi publik, 2. Lewat forum musrenbang. Yang tadi aja dulu. Yang slide yang barusan, yang tadi, yang sebelumnya.
Forum konsultasi publik. Yang tadi mana yang tadi? Slide 5. Balikin lagi. Balikin ke atas. Itu lagi. Ya, ini dulu. Ini aja biar ini. Ini kan, ini saya jelasin, menjelaskan semua ke bawah. Ini ya. Musrenbang. Nah, tadi berdasarkan data-data, berdasarkan evaluasi, dibahas, disusunlah rancangan awal RKPD. Itu kita susun sekitar bulan Agustus September. Nah, dari situ nanti kita perlu mendapat masukan dari para pemangku kepentingan. Kan kita APBD kita anggarkan, program kegiatan kita ajukan, ini kan perlu mendapat ini dari masyarakat, karena dananya kan dana APBD dari masyarakat. Jadi masyarakat perlu tahu ngerencanain apa nih Pemprov 2022, apa aja. Nah, di situ kita mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat, dari berbagai unsur, perguruan tinggi, unsur lembaga kesehatan, unsur lembaga pemuda, olahraga, dan sebagainya. Makanya diundang dalam forum konsultasi publik, itu diundang seluruh yang mewakili dari Kamar Dagang, dari kabupaten kota, agar mereka bisa menyampaikan saran, pendapat, dan sebagainya. Nah, penyampaian itu dilakukan melalui forum konsultasi publik namanya. Penamaan ini sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017. Nah, Provinsi Banten melakukan forum konsultasi publik untuk 2022 itu pada bulan Desember 2020. Di rancangan awal kita konsultasikan ke publik. Setelah itu dapat masukan, maka kita menyempurnakan rancangan awal menjadi rancangan. Nah, jadi dari rancangan awal ini kita sempurnakan menjadi rancangan. Setelah kita sempurnakan menjadi rancangan, kita perlu lagi mendapat masukan. Karena udah beda waktu. Siapa tahu prioritasnya menjadi berubah. Siapa tahu situasinya berubah, maka wajib perencana dalam rangka ini melakukan yang namanya musrenbang. Ini kemarin nih. Kemarin kita lakukan tanggal 8 April, kita lakukan musrenbang. Musrenbang provinsi harus dilaksanakan setelah kabupaten kota melaksanakan musrenbang. Kabupaten kota udah semua, ini kita musrenbang. Nah, kita ini dalam rangka tadi sama, mendapatkan masukan, arahan dari pusat, dari DPRD dan sebagainya, kita tampung di sini. Nah, hasil dari musrenbang, sekarang tuh tim Bapeda di Pempat sedang merumuskan kembali. Kemarin masukannya apa, usulannya apa. Jadi RKPD yang sudah dibuat rancangannya, disebut rancangan RKPD, disempurnakan kembali dalam rangka rancangan akhir. Nanti dirapatkan dengan OPD-OPD. Ini ada usulan buat di PU misalnya, ini ada usulan buat di BPSDM, ini ada usulan dari masyarakat nih, dari bagian kesehatan, kita kumpulin lagi, kita rapat. Nah, dalam rancangan akhir ini yang kita susun, kita sudah memasukkan pagu indikatif. Jadi 2022 kira-kira anggarannya berapa, programnya apa aja, berapa masing-masing program nilainya, itu sudah tercermin di dalam rancangan akhir RKPD. Jadi ini tahapannya. Nah, setelah udah selesai, maka rancangan RKPD ini nanti dievaluasi oleh dievaluasi oleh Kemendagri sebelum nanti ditetapkan oleh kepala daerah. Setelah ada evaluasi RKPD namanya fasilitasi. Setelah ada itu, maka kemudian ditetapkan oleh gubernur. Nah, jadi penetapan oleh gubernur itu setelah melewati proses evaluasi oleh Kemendagri. Bentar, ini kok
laptop saya kok dia kecil ya tampilannya. Oke. Ntar ya, ini kepencet HP ini jadi kecil. Screen. Nggak mau deh ya. Baik. Nah, itu nanti ditetapkan. Nah, sekarang bagaimana dengan renjanya? Renja pasti akan menyesuaikan. Nanti setelah ada dokumen ditetapkan, maka renja nanti akan menyesuaikan mengacu kepada RKPD. Itulah namanya dokumen perencanaan. Nah, setelah perencanaan selesai, tadi tahapan besar berikutnya adalah masuk ke penganggaran. Penganggaran ya. Jadi setelah RKPD ini, maka RKPD menjadi dasar di dalam penganggaran. Penganggaran dimulai dari KUA PPAS. Terus nanti ada RAPBD di situ. Nah, masing-masing OPD pada saat masuk kepada penganggaran ini sama, mulai lagi dia. Jadi nanti bulan Juli. RKPD ditetapkan bulan Juni, tadi dimulainya Juli tahun lalu, ditetapkan Juni 2021, berarti setahun. Setelah itu, sebagai dasar untuk melakukan penganggaran yang dimulai dengan penyusunan KUA PPAS. Itu adanya di BPKAD kalau di provinsi, kalau dulu di Bapeda. Sekarang sesuai dengan Permen 90 itu menjadi domain di BPKAD. Nah, KUA PPAS disusun mengacu kepada RKPD. Jadi kalau di RKPD tidak ada program kegiatan yang diusulkan, maka di KUA PPAS-nya nggak boleh muncul. Itu prinsip pertama. Jadi misalnya BPSDM nih, ada program untuk diklat teknis misalnya. Di KUA PPAS-nya kebetulan di RPJM RKPD-nya atau di renjanya lupa masukin itu. Sehingga di tahun 2022 tidak ada kegiatan diklat teknis. Nah, maka nanti di KUA PPAS di dalam proses anggaran tidak boleh dianggarkan untuk diklat teknis karena tidak ada di perencanaan. Tuh, jadi urutannya begitu. Tidak boleh menganggarkan yang tidak tertuang dalam perencanaan. Tapi kalau sudah tertuang dalam perencanaan, anggarannya berbeda pada saat penganggaran, itu boleh. Misalnya di perencanaannya dianggarin 100 juta. Tapi pas penganggaran KUA PPAS dibahas bersama Dewan, ternyata 100 juta kurang. Ada tambahan volume. Nah, itu masih boleh. Karena ada perkembangan pembahasan, ada perkembangan uang. Tuh. Jadi prinsipnya yang tidak direncanakan, program kegiatan yang tidak tertuang dalam dokumen perencanaan tidak boleh kemudian dianggarkan. Jadi tidak boleh tiba-tiba muncul di anggaran ada kegiatan itu, sementara di perencanaannya nggak ada. Nah, itu nggak boleh. Tuh. Nah, proses penganggaran dimulai tadi di bulan Juli KUA PPAS disampaikan gubernur ke Dewan, Dewan nanti bahas. Dewan akan bahas. Dan nanti hasil pembahasan itu ujungnya dia menetapkan namanya persetujuan bersama terhadap kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran. Jadi ada persetujuan bersama. Nah, itulah dokumen penganggaran pertama. Kalau dokumen perencanaan tadi sudah saya sebutkan, dokumen penganggaran pertama adalah kesepakatan KUA PPAS antara gubernur dengan pimpinan DPRD. Tercantum semua di situ. Hibah segala macam yang ada di situ tercantum. Nah, setelah KUA PPAS disepakati, maka kita menyusun RAPBD. Kita menyusun yang namanya RKA. Kalau tadi ada pra RKA juga. Jadi ada RKA, kita nyusun OPD masing-masing.
itu biasa dapat dari, kalau dulu dari Bapeda. Jadi masing-masing OPD dapat anggaran sekian, PPAS-nya sekian. Maka dia segera mendetailkan di RKA. Tuh, di RKA. Nah, penganggaran tidak boleh keluar atau jumlahnya berbeda dengan yang tercantum dalam kesepakatan KUA PPAS. Paham ya? Jadi nanti total APBD, RAPBD tidak boleh berbeda dengan yang tercantum dalam kesepakatan KUA PPAS. Makanya kalau misalnya plafon KUA PPAS di BPSDM katakanlah 100 miliar, nanti di anggaran di RKA-nya ya maksimum segitu. Boleh geser-geser antar program, tapi tidak boleh melebihi. Tuh, jadi seperti itu. Jadi jumlah itu sampai dengan disampaikannya RAPBD. Jadi setelah tersusun RAPBD, disampaikan RAPBD oleh Pak Gubernur di dalam sidang paripurna. Nanti ada pemandangan praksi, kemudian ada jawaban gubernur, dan setelah itu pembahasan. Nah, RAPBD, nilai RAPBD yang disampaikan harus sama dengan kesepakatan KUA. Tapi dalam proses pembahasan, masuk pada proses pembahasan dengan Dewan, nanti misalnya RAPBD, itu boleh berubah. Boleh dalam pembahasan Dewan, ini perlu dikurangi, ini perlu ini, itu boleh. Sehingga nanti setelah dibahas, ada lagi nanti ketemu, namanya persetujuan bersama tentang APBD. Itu paling lambat 30 November. Tuh. Ya. Jadi dokumen penganggaran satu, kesepakatan KUA PPAS menjadi dasar buat penyusunan dan penyampaian RAPBD. Setelah itu dibahas, keluar lagi nanti persetujuan RAPBD, persetujuan bersama lagi. Jadi persetujuan bersama RAPBD dan persetujuan KUA PPAS itu adalah dokumen di dalam penganggaran. Setelah persetujuan itu dikirim ke Kemendagri, dievaluasi, keluar nanti hasil evaluasi, kita perbaiki. Setelah itu baru diterbitkan Perda APBD dan Pergub penjabaran APBD. Nah, selesai itu. Dokumen penganggaran selesai setelah terbit Perda dan Pergub. Jadi ada 4 dokumen tadi itu. Satu, persetujuan bersama KUA PPAS. Kedua, persetujuan bersama RAPBD. Yang ketiga, Perda APBD. Yang keempat, Pergub penjabaran APBD. Itu adalah dokumen penganggaran. Tadi dokumen perencanaan udah. Nah, setelah itu masuk ke tahapan pelaksanaan. Jadi tahapannya kan tadi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. Pelaksanaan diawali dengan diterbitkannya DPA, dokumen pelaksanaan, yang ditandatangani oleh PPKD. Makanya ketika kita membelanjakan itu harus ada DPA-nya. Kayak sekarang pelatihan ini ada nggak DPA-nya? Berapa yang tercantum di DPA? Nah, itu di situ tertuang. DPA sebagai dasar pelaksanaan, kemudian dilaksanakan, pelaksanaan ditata usahakan, ada aturan-aturan main di situ yang harus diikuti dalam pelaksanaan. Ada penetapan PPTK, penetapan PPK, ada bendahara, dan seterusnya. Pihak-pihak yang terlibat di situ, yang terkait di situ, harus didefinitifkan, ditetapkan. Bendahara harus di-SK-kan, PPK udah harus ada, PPTK juga demikian, pengguna anggaran. Jadi semua perangkat itu harus lengkap. Kalau tidak, itu uang nggak bisa dibelanjakan. Walaupun anggarannya udah ada tuh di DPA udah ada 100 miliar PPSDM, tapi kepalanya pengguna anggarannya nggak ada, nggak bisa. Atau bendaharanya belum ditunjuk, nggak akan bisa. PPTK-nya juga belum ditunjuk, nggak bisa melaksanakan kegiatan ini. PPK-nya juga belum ada, yang nanti menaikkan kontrak segala macam, juga nggak bisa. Nah, jadi yang dibutuhkan di dalam proses pelaksanaan itu harus ditetapkan. Itu diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan pedoman pelaksanaan anggaran. Tuh, jadi lengkap. Nah, udah selesai semua, dilaksanakan selama 1 tahun.
Selama 1 tahun itu nanti dipertanggungjawabkan, yaitu dalam bentuk dilakukan penatausahaan dan dibuat laporan keuangan pemerintah daerah, OPD, BPSDM. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan nih dalam rangkaian proses ini? Tadi perencanaan kurang lebih 1 tahun. Jadi untuk 2022 nih, 2022 kita merencanakan dari Juli 2020 sampai 2021 Juni. Terus penganggaran dari mulai Juli sampai dengan Desember 2021. Ini untuk 2022 ya. Terus pelaksanaannya Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Berarti udah berapa tuh? Untuk anggaran 2022 mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan selesai itu sudah memakan waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun untuk memproses dan melaksanakan anggaran 2022. Pertanggungjawaban setelah itu, yaitu dibuat laporan, dipertanggungjawabkan, itu paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Diperiksa oleh BPK paling lambat nanti 6 bulan. Jadi total semua untuk 1 tahun anggaran, kita memerlukan waktu 3 tahun. 3 tahun dalam siklus itu. Jadi 1 tahun anggaran tuh diurusin mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, waktunya maksimum 3 tahun. 1,5 tahun perencanaan, 1,5 tahun penganggaran, berarti 2 tahun. Pelaksanaan 1 tahun, berarti berapa tahun tuh? 1 tahun, 1,5 tahun, ditambah 2,5 tahun. Ditambah pertanggungjawaban 6 bulan, 3 tahun. Dan itu terus muter begitu. Muter. Besok nih Juli udah merencanain lagi nih buat 2023, 2021, 2023 dan seterusnya. Nah, itu adalah siklus anggaran seperti itu. Nah, kembali kepada judul RPJMD dan RKPD dalam penyusunan RAPBD. Jadi tadi kesimpulannya, dalam penyusunan RAPBD maka kita harus mengacu kepada RKPD dan juga RPJMD. Ya, dan kita semua harus pasti mengalami proses ini dimanapun kita ditempatkan. Apalagi kita pejabat struktural, udah pasti. Kita sebagai PPTK itu adalah PPTK pada tahun sekarang nih 2021. Itu adalah anggaran yang diproses di 2020 kemarin, yang direncanakan di 2019. Kita yang merencanakan, ya, OPD yang merencanakan, OPD yang menganggarkan, dan OPD yang melaksanakan, serta OPD yang mempertanggungjawabkan. Tuh, kalau di pemerintahan seperti itu. Sedangkan TAPD, dia hanya memfasilitasi, membahas. Gitu. Jadi kita sendiri. Jadi PPTK tidak boleh tidak tahu anggaran ini muncul dulu dari mana. Itu dari proses usulan di perencanaan dan usulan di penganggaran, kemudian disetujui, sekarang dilaksanakan. Dan nanti pada akhir selesai pekerjaan, dia harus mempertanggungjawabkan. Dana sekian, targetnya apa, outcome-nya apa, pelaksananya kapan, itu nanti dia harus pertanggungjawabkan dalam laporan. Nah itu saya kira itu udah gambaran yang memang terstruktur sesuai dengan peraturan Kemendagri. Dan ini jam berapa? 10 ya. Ada waktu 10 menit, kalau ada yang ditanyakan silakan. Kalau tidak ada saya mohon pamit karena saya harus hadir di Musrenbang. Dan ini sifatnya mandatori, wajib. Jadi saya harus memberikan atas nama provinsi, harus memberikan masukan dalam rangka Musrenbang. Silakan saya kembalikan kepada pembawa atau moderator. Mohon izin Bapak dari Dindik sedikit. Di mana? Dari Dindik Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Kaban. Salam. Bentar ya, saya gedein dulu nih. Ini komputer saya kok jadi begini ya?
Kenapa? Nggak kelihatan. Nah, apanya tadi ya? Tuh, malah ngaco. Standar. Ya udah, ngomong aja dah. Gimana, Bu? Begini Pak, saya mohon pendapat Bapak aja bagaimana kita sharing-sharing ya Pak. Kalau saya sudah dengar tadi penjelasan Bapak, begitu memang kita dalam menyusun Renja harus mengacu pada Renstra dan juga RPJMD dan RKPD Pak. Sebegitu tadi sudah begitu cantiknya, segitu indahnya, memang kita harus sinkron, harus bersinergi dengan RPJPD yang sudah dianggarkan untuk jangka waktu 20 tahun. Seperti itu. Idealnya memang Renja itu kan harus merunut ke sana ya Pak, harus mengacu ke sana. Terus Bapak juga tadi katakan bahwasanya tidak boleh menganggarkan sesuatu yang tidak tertuang dalam dokumen perencanaan. Ya. Setelah saya, tetapi dalam prakteknya ketika saya mengikuti gitu ya Pak ya, malahan ketika kita sudah menyusun rencana segitu indahnya, dan jauh-jauh hari sudah kita buat plan A, B, C, D, tetapi ketika pada prakteknya, pada ketika menyusun proses asistensi itu, malahan terkadang ada yang sudah direncanakan itu tidak dituangkan dalam dokumen Renja. Alasannya sangat klasik ya Pak, mungkin karena katanya pagunya kurang, pagunya segini-segini, seperti itu. Dan akhirnya malahan sesuatu yang kita rencanakan dengan bagus itu malah tidak tertuang, seperti itu Pak. Kemudian juga saya lihat juga waktu perencanaan itu yang sangat mepet, seperti asistensi itu kan waktunya sangat apa ya, menurut saya inras gitu ya Pak ya, kadang malam jadi siang gitu. Kita bekerja seperti 24 jam seperti itu Pak. Kemudian juga banyak sekali program-program yang menurut saya itu seperti memberikan ikan dibanding memberikan kail Pak, atau kegiatan-kegiatan yang pada prakteknya itu tidak berfokus, tidak berorientasi pada output atau outcome gitu Pak, hanya seperti menggugurkan kewajiban seperti itu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kenyataannya bisa jadi seperti yang dikemukakan oleh Bu Romlah ya. Iya Pak. Bu Romlah di Dindik di bagian apa? Saya di PP Pak, tempat turun ke bidang, baru kemarin Desember masuk lagi ke PP. Kasubag PP? Bukan Pak, staf. Nah, kenyataannya bisa jadi seperti itu. Nah, padahal kalau kita lihat prosesnya, mestinya tidak boleh terjadi. Ya, betul. Makanya perencanaan dia harus berkualitas. Untuk menjadi berkualitas, perencanaan itu harus memenuhi dua aspek dalam penyusunannya. Pertama, harus memenuhi standar normatif. Jadi dia harus mengikuti normatif, itu artinya mengikuti tata aturan urut-urutan yang diatur di dalam Permendagri 86/2017. Harus berurut. Nah, kalau nggak berurut nanti dia nggak akan memenuhi standar itu, akan disalahkan. Misalnya Dindik tidak melakukan forum Renja, itu nggak boleh. Dia harus melakukan apapun bentuknya, karena itu adalah standar normatif dalam penyusunan Renja, rencana kerja. Nah, terus sekarang yang kedua, normatif saja tidak cukup. Jadi harus memenuhi standar kualitas yang bersifat substantif. Nah, yang bersifat substantif ini itu adalah lebih kepada pembahasan. Jadi, kalau penyusunan Renja itu kan awalnya dari OPD diusulkannya. Dia tidak melalui proses pembahasan di internal OPD-nya, ya, tapi lebih diserahkan kepada seseorang misalnya, dan orang itu juga kan untuk secara komprehensif juga rada susah. Ya akhirnya copy paste dari tahun yang lalu tanpa melihat urgensinya, bisa jadi yang diusulkan ini menjadi tidak pas. Meskipun waktu yang disediakan cukup panjang dalam penyusunan perencanaan. Tuh, jadi substansi ini ditentukan oleh seberapa dalam pembahasan Renja itu.
Nah, dalam pembahasan tadi kan misalnya kendalanya ada permasalahannya ada yang tidak penting justru masuk. Nah, dalam pembahasan itu harusnya, karena pembahasan itu satu merujuk kepada prioritas daerah. Ini menjadi prioritas daerah enggak? Prioritas daerah itu ada di rancangan awal RKPD. RKPD sudah mengacu pada RPJMD. Menjadi prioritas daerah tidak? Ada kaitan dengan urusan pendidikan, ada sekian prioritas. Ada 12 kalau nggak salah. Itu harus nyangkut. Kalau dia nggak nyangkut, itu program yang tadi diusulkan tadi harusnya dicoret. Tuh. Harus dicoret. Nah, nanti pembahasan di internal dilanjutkan dengan pembahasan di Bapeda. Di Bapeda akan dibahas, itu pasti dirujuk, ini bukan prioritas. Prioritas daerah itu nanti dikaitkan dengan target RPJMD. Terus nanti ini prioritas siapa? Gitu. Nah, nanti dibuat skala prioritas 1 sampai sekian dalam rangka untuk memilih nanti ketika dananya tidak tersedia. Nah, semua prioritas usulan dari Dindik katakanlah mencapai angka 4 triliun misalnya. Tapi kemudian plafonnya disediakan hanya 2 triliun. Nah, 2 triliun itu harusnya dipilih mana yang paling prioritas. Tapi lagi-lagi mungkin OPD-nya juga nggak mau pusing. Ah, udahlah kan nanti diserahkan ke OPD ini, yang 2 triliun, udahlah jadi bagaimana kita misalnya. Disitulah mungkin terjadi dari tadi rentetan prioritas itu, bisa jadi dia ambil yang sebetulnya tidak terlalu prioritas, dia masukin. Karena pertimbangan ini mah gampang, targetnya gampang, kita ngelaksanainnya, kalau yang ini rada susah, ya udah kita ini aja. Nah, itu biasanya dinamikanya seperti itu. Ya. Jadi banyak intrik-intriknya yang memang di dalam proses pembahasan. Ya. Terus juga pembahasan ditentukan juga oleh kualitas dari timnya. Baik tim dari Dindik maupun dari tim dari unsur Bapeda, Adpem, dan yang lainnya kan nanti gabungan. Kalau dia memang memiliki kemampuan teknis dan pengalaman yang cukup, dia pasti akan tajam dalam analisisnya. Dia mengaitkan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya. Tapi kan nggak semua punya standar standarnya sama. Dari pihak Dindiknya juga mungkin kan belum tentu orang yang berkompeten yang diutus, yang membidangi. Kata dia penting, padahal sebetulnya kata yang tahu ini nggak penting. Apalagi nanti dengan kepala dinasnya. Nah itu, jadi memang banyak faktor itu bisa terjadi. Nah makanya kita sekarang memang harus benar-benar normatifnya kita ikuti. Kalau harus mengacu RKPD, ya RKPD kita lihat mana ada nggak rujukannya. Terus program kegiatannya ada nggak di dalam nomenklatur Permen 90? Oh ada ini, memang ada ini. Terus ini menjadi kewenangan kita bukan? Kewenangan kita, berarti boleh gitu. Cuman pas dicek prioritas enggak ya? Oh ternyata ini mah bisa dibelakangkan. Nah itu sampai ke situ pembahasannya. Gitu. Itu Bu Romla ya. Jadi yang seperti ini pasti ada saja terjadi dari sekian ribu kegiatan itu pasti ada karena berbagai faktor pertimbangan dari OPD-nya juga. Dan kalau catatan tim peneliti coba lihat nanti itu. Nanti kalau sudah masuk di dalam penganggaran itu nggak bisa lagi mundur. Di perencanaannya udah ada, terus pas baru kelihatan nih pas mau penganggaran ini harusnya nggak usah nih, gitu ya. Harusnya yang ini yang nggak masuk itu yang harusnya itu tadi itu nggak bisa lagi dimunculkan. Kalau dimunculkan pasti nggak, kalau sekarang nggak akan, kalau pakai sistem nggak ketahuan, kalau pakai sistem nggak akan muncul, ya. Kita klik itu nggak ada karena di perencanaannya nggak ada. Kalau dulu sebelum sistem bisa jadi muncul. Itu yang kalau sekarang tuh seperti itu nggak bisa. Tapi kalau angkanya nanti ternyata di dalam penganggaran angkanya kok beda sama RKPD. Kalau angka itu nggak, itu boleh karena ada dinamika ketersediaan dan sumber dana. Itu ya. Oke, satu lagi. Kalau masih kurang puas nanti datang aja ke Bapeda. Siap Pak Kaban. Ada Pak Subit, Kak Abid, nanti sama saya juga nggak apa-apa. Silakan satu lagi ya. Terima kasih Kaban. Kalau masih ada.
Ini pada di masing-masing di rumah kan apa di diklat ini? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Ya udah di rumah mah bisa sambil masak. Ntar suaminya pulang Jumatan kan bisa enak makan bersama. Masih ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Karena saya mau gabung ke Zoom dengan Kabupaten Tangerang. Makasih, Pak. Baik, saya kembalikan kepada yang tadi moderator ya, atau mungkin perwakilan dari peserta yang menjadi moderator. Silakan saya kembalikan, saya cukupkan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Kaban. Baiklah Bapak Ibu, materi hari ini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kaban. Semoga materi beliau bisa diaplikasikan di OPD Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.